Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nova Iqbal Ghaffari dengan NIM 231910201049. Di sini saya akan menjelaskan tentang PLT Bayu atau pembangkit listrik tenaga Bayu atau angin. Apa itu PLTB? PLTB adalah pembangkit listrik tenaga Bayu, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik. Energi angin digunakan untuk memutar turbin angin dan putaran turbin tersebut akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. PLTP termasuk dalam energi terbarukan karena angin tersedia terus-menerus dan tidak akan habis. Prinsip kerja dari PLTP di sini, pertama angin akan bertiup mengenai sudu atau blade turbin dan membuat turbin berputar. Putaran turbin itu akan diteruskan ke poros dan generator. Generator akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan biasanya berupa arus AC dan kemudian akan diatur oleh controller, disimpan di baterai jika menggunakan sistem off-grid atau langsung disalurkan ke jaringan listrik yang biasanya itu on-grid. Terus kemudian listrik kemudian diubah melalui inverter menjadi arus AC 220 volt untuk digunakan oleh peralatan rumah tangga. Ini masuk ke komponen utama PLTB. Yang pertama ada sudu atau blade. Sudu berfungsi untuk menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi putaran. Bentuknya aerodinamis seperti sayap pesawat agar menghasilkan daya angkat yang besar. Materialnya ringan dan kuat seperti fiberglass atau komposit sehingga dapat berputar stabil meskipun menerima tekanan angin tinggi. Yang kedua ada hub atau poros utama. Hub adalah tempat sudu terpasang, sedangkan poros utama menyalurkan putaran dari hub ke generator. Poros harus kokoh karena menanggung torsi besar dari turbin dan menggunakan bantalan agar putaran tetap halus serta minim gesekan. Selanjutnya ada gearbox. Di sini gearbox meningkatkan putaran poros dari kecepatan rendah menjadi jauh lebih tinggi agar cocok untuk generator. Misalnya dari puluhan RPM menjadi ribuan RPM. Turbin modern kadang menggunakan sistem direct drive yang tidak membutuhkan gearbox. Selanjutnya ada generator. Di sini generator bertugas untuk mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi listrik. Jenis yang umum digunakan adalah generator magnet permanen karena efisien dan mampu menghasilkan listrik pada kecepatan putaran rendah. Ini ada Nekel. Nekel adalah rumah dari yang melindungi generator, gearbox, rem, dan kontrol elektronik. Terletak di atas tower dan dirancang tahan cuaca sekaligus menjadi tempat teknisi melakukan perawatan. Selanjutnya ada menara atau tower. Menara menopang turbin agar berada pada ketinggian dengan angin lebih stabil dan kuat. Dibuat dari baja, tubular atau rangka dengan fondasi besar untuk menjaga stabilan terhadap beban angin. Terus ini ada sistem yaw. Ini sistem yaw mengarahkan turbin agar selalu menghadap angin, bekerja otomatis menggunakan sensor angin dan motor yaw, sehingga turbin dapat menangkap energi angin secara optimal. Terus ada pitch control. Pitch control mengatur sudut kemiringan sudu. Sudu diubah untuk menyesuaikan kecepatan angin, memaksimalkan tangkapan angin saat angin lemah dan mencegah turbin berputar berlebihan saat angin kencang. Di komponen baterai, baterai digunakan pada sistem off-grid untuk menyimpan energi saat angin sedang lemah. Jenis yang umum adalah baterai AGM, gel, atau lithium ion karena lebih tahan lama dan efisien. Jadi ada inverter. Inverter di sini mengubah energi DC dari generator atau menjadi AC 220 volt yang dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga atau disinkronkan dengan jaringan listrik. Terus ada sistem rem. Sini berfungsi menghentikan turbin ketika angin terlalu kencang atau dalam kondisi darurat. Rem dapat berupa rem mekanik maupun rem aerodinamis dengan mengubah posisi sudu. Ini ada
Terus ada charge controller, sini mengatur tegangan dan arus listrik agar tetap stabil. Pada sistem baterai, charge controller mencegah baterai rusak akibat pengisian berlebihan atau tegangan yang tidak stabil. Terus ini masuk ke jenis-jenis PLTP. Sini ada beberapa jenis berdasarkan arah sumbu putar. Yang pertama ada turbin angin sumbu horizontal atau AWT. Turbin ini memiliki sumbu putar sejajar dengan arah angin dan merupakan jenis paling umum digunakan di PLTP skala besar. Turbin HWT memiliki efisiensi tinggi, mampu menghasilkan daya besar dan cocok ditempatkan di daerah berangin stabil seperti pesisir, namun membutuhkan lahan luas dan biaya instalasi lebih tinggi. Selanjutnya ada turbin angin sumbu vertikal atau PAWT. Turbin ini berputar dengan sumbu tegak lurus tanah dan tidak perlu diarahkan mengikuti angin. Cocok untuk area angin tidak stabil atau searah atau daerah perkotaan. Jenisnya meliputi Savonius, Darius, dan Helikal. Meski lebih fleksibel dalam pemasangannya, efisien dan rendah dibanding HAWT, sehingga lebih cocok untuk skala kecil hingga menengah. Terus masuk jenis jenis PLTB berdasarkan kapasitas dayanya. Pertama ada turbin mikro atau yang kurang dari 1 kW untuk penggunaan kecil seperti lampu, charger, atau sistem energi darurat. Terus yang kedua ada turbin kecil 1 sampai 10 kW, umumnya digunakan untuk rumah tangga, UMKM, atau sistem hybrid PLTS dan PLTB. Yang ketiga ada turbin menengah, itu di antara 10 sampai 100 kW, digunakan untuk desa, sekolah, atau fasilitas yang tidak terjangkau PLN. Ini ada turbin besar, ini lebih dari 100 kW sampai megawatt, digunakan pada PLTB komersial seperti Sidrap dan Tolo dengan kapasitas hingga puluhan megawatt. Terus ini berdasarkan lokasi pembangunan, di sini ada PLTB darat atau onshore, di, dibangun di daratan seperti bukit dan pesisir, biaya lebih murah dan perawatan mudah, namun kecepatan angin dapat dipengaruhi lingkungan sekitar. Ada PLTB lepas pantai atau offshore, dibangun di tengah laut dengan angin lebih kuat dan stabil, sehingga daya yang dihasilkan lebih besar. Kekurangannya adalah biaya instalasi dan perawatan jauh lebih tinggi. Terus di sini berdasarkan sistem operasi, pertama ada on-grid, itu terhubung ke jaringan PLN, dan listriknya langsung disalurkan ke sistem nasional. Terus ada off-grid, itu tidak terhubung ke PLN, menggunakan baterai untuk menyimpan energi, cocok untuk daerah terpencil. Yang ketiga ada hybrid, itu menggabungkan PLTP dan PLTS atau generator lain untuk menghasilkan energi yang lebih stabil. Ini masuk ke kelebihan PLTP. Pertama ada energi bersih dan ramah lingkungan tentunya. Terus yang kedua tidak menghasilkan CO2, sumber energi gratis, biaya operasional rendah, pembangunan modular bisa kecil maupun besar, turbin dapat bertahan 20 sampai 25 tahun, cocok untuk daerah pesisir, mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, dan bisa beroperasi 24 jam selama angin masih ada. Terus selanjutnya masuk kepada kekurangan PLTP, pertama ada ketergantungan pada kecepatan angin, yang kedua tidak semua daerah cocok, yang ketiga biaya awal tinggi, membutuhkan lahan luas, terus ada suara atau noise, mengganggu estetika atau visual pollution, efisiensi turun saat angin turbulen, dan perawatan di ketinggian sulit, butuh studi lokasi yang kompleks. Nah, di sini masuk ke tantangan PLTP di Indonesia. Pertama, kecepatan angin rendah dan tidak stabil. Banyak wilayah di Indonesia memiliki kecepatan angin rata-rata yang berada di bawah standar ideal untuk turbin skala besar. Angin di daerah tropis cenderung berubah-ubah dan tidak stabil sepanjang hari, sehingga berdampak pada rendahnya produksi listrik PLTP.
Hmm. Yang kedua ada keterbatasan pemetaan potensi angin. Dalam pemetaan angin nasional masih belum merata dan belum sedetail negara-negara maju. Akibatnya, identifikasi lokasi ideal PLTB memerlukan studi khusus yang memakan waktu dan biaya besar sebelum proyek dapat dibangun. Ketiga, ada ketergantungan pada teknologi impor. Di Indonesia masih sangat mengandalkan turbin impor yang didesain untuk angin kencang di negara subtropis. Teknologi ini kurang optimal jika digunakan di wilayah yang memiliki kecepatan angin rendah seperti banyak lokasi di Indonesia. Yang keempat, biaya investasi dan pemeliharaan yang tinggi. Pembangun PLTB membutuhkan modal besar, mulai dari pengadaan turbin, transportasi, pembangunan menara, dan hingga instalasi dan perawatan infrastruktur transportasi menuju lokasi pemasangan juga sering menjadi kendala karena ukuran turbin yang sangat besar. Ini ada tantangan infrastruktur dan logistik. Banyak lokasi berpotensi angin tinggi berada di daerah yang sulit terjangkau. Proses pengangkutan menara, blade, dan komponen turbin memerlukan kendaraan khusus dan akses jalan yang memadai hingga biaya logistik menjadi sangat besar. Terus ada penerimaan masyarakat yang masih rendah. Sebagian masyarakat menilai turbin angin menimbulkan kebisingan, merusak pemandangan, atau berpotensi mengganggu satwa seperti burung. Hal ini dapat menimbulkan penolakan saat proyek PLTP direncanakan di suatu wilayah. Ini pencapaian dan PLTP yang sudah beroperasi. Ini ada PLTP Sidrap di Sulawesi Selatan adalah PLTP pertama dan terbesar yang sudah beroperasi di Indonesia. Ini sebesar 75 megawatt dan 30 turbin. Terus ini ada PLTP sejak mulai beroperasi, PLTP Sidrap telah mensuplai listrik ke jaringan nasional dan membantu memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi bagian selatan, barat, dan tengah. Selain Sidrap, ada PLTP Tolo di Sineponton atau Sulsel, Sulawesi Selatan, yang juga telah dibangun dengan kapasitas puluhan megawatt. Meski potensi angin di Indonesia cukup besar, pemanfaatan PLTP masih tergolong kecil. Menurut laporan, total kapasitas terpasang nasional masih jauh dari potensi maksimal. Ya, dari penjelasan yang saya simpulkan, saya jelaskan dapat disimpulkan PLTB merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik melalui generator. Energi angin termasuk energi terbarukan karena tersedia terus-menerus, tidak akan habis dan tidak menghasilkan emisi berbahaya. Di Indonesia memiliki potensi energi angin terutama di wilayah pesisir, daratan tinggi, dan beberapa pulau dengan kondisi angin yang stabil. PLTP mampu mendukung transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Tantangan utama PLTP di Indonesia meliputi kecepatan angin yang rendah dan tidak stabil, ketergantungan pada teknologi impor, biaya investasi yang tinggi, serta keterbatasan infrastruktur dan pemetaan angin. Terakhir, dukungan kebijakan, pengembangan teknologi yang sesuai angin tropis, dan perencanaan lokasi yang dapat menjadi kunci keberhasilan pengembangan PLTP di Indonesia. Ini adalah referensi yang saya pakai untuk menjelaskan PLTP ini. Baik, sekian penjelasan PLTP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.